warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja sebagaimana di video pelajaran kita kali ini, yaitu berkaitan dengan sejarah kerajaan Islam di Indonesia ya, sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Langsung saja kita baca bawahnya. Poin yang pertama apa itu? Dibawa oleh pedagang Arab, Persia dan Gujarat ya. Dibawa oleh pedagang Arab, Persia dan Gujarat ya. Jadi dia agama Islam ini hingga sampai ke Nusantara ini, ke Indonesia ini, yaitu dibawa oleh pedagang Arab, Persia dan Gujarat ya. Sama seperti agama Hindu dan Buddha ya, yang dibawa oleh pedagangnya, dibawa oleh para pedagang. Cuman tetapi ya, bahwa memang sebenarnya tujuan utama pedagang ini adalah untuk berdakwah ya, untuk berdakwah ya. Dan memungkinkan juga di sana ada sebagian dari sahabatnya Rasulullah SAW ya, ada sebagian dari para sahabatnya Rasulullah SAW yang mereka berdagang ya, dengan tujuan utamanya adalah untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam ya. Jadi mereka ke Indonesia ya, ke negeri-negeri yang lain, ke negara-negara yang lain. Tujuan utamanya apa? Berdakwah, menyebarkan agama Islam ya, sambil berdagang. Tambahan faedahnya, coba dibaca. Islam masuk ke Indonesia pada tahun pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi ya, abad ke-7 Masehi. Jadi kalau Islam itu masuk ke Indonesia ini tahun pertama Hijriah, berarti Rasulullah masih hidup ya. Karena tahun pertama Hijriah itu adalah tahun keberapa? Tahun ke-13 dari masa kenabian ya, masa kerasulan Rasulullah SAW ya. Tahun Hijrah itu kan ditetapkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Rasulullah itu menerima wahyu umur berapa? Umur 40 tahun ya. Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan hijrah ke Madinah ya, berdakwah di Madinah selama 10 tahun ya. Nah, ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah ya, dari Mekah ke Madinah, maka tahun ini ditetapkan sebagai tahun Hijriyah ya, yang ditetapkan oleh pada Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan beliau ya. Sedangkan tahun Masehi sendiri ditetapkan kapan? Ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam ya. Buktinya apa? Buktinya yaitu apa? Ditemukannya sebuah perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera ya, yang masih berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya ya. Jadi pada masa kerajaan Sriwijaya itu, di pesisir pantai Sumatera yang di ujung Pulau Sumatera itu, di dekat Aceh itu, bagian timur ya, Pulau Sumatera bagian timur ya, ujung, sudah ada perkampungan Arab ya, sudah ada perkampungan Arab Muslim ya, yang waktu itu masih dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya ya. Cuma karena penduduknya mungkin masih sedikit ya, penyebarnya juga belum terlalu banyak, jadi orang-orangnya baru sedikit ya. Oke, baik saja ya, ini kita lanjutkan bahas satu persatu kerajaan Islamnya, yaitu yang pertama apa? Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Poin yang pertama bawahnya, yaitu kerajaan Islam yang pertama di Indonesia ya. Jadi Samudra Pasai ini itu kerajaan pertama ya, kerajaan Islam pertama di Indonesia ya, terletak di Lok Sumawe, Aceh. Terletak di Lok Sumawe, Aceh ya, Pulau Sumatera juga ya. Kemudian berdiri pada abad ke-13 ya, berdiri kepada 13 ya. Nah, ini berdirinya ini berarti penduduk Muslim ya, yang di pesisir pantai Sumatera tadi, yang di ujung Pulau Sumatera tadi, yang dulunya di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, berarti sudah banyak ya, sudah banyak. Sehingga pada abad ke-13-nya mereka
ada seorang muslim menjadi Sumatera ya, kemudian di abad ke-13 mendirikan kerajaannya ya, lebih kurang 6 abad ya masanya hingga bisa mendirikan kerajaan. Raja pertama Marasilu Sultan Malik As-Saleh ya. Raja pertamanya Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh. Masa kejayaan pada masa Sultan Malik At-Tahir ya. Untuk peninggalannya ini ada mata uang emas ya, makam Raja Malik As-Saleh itu sendiri ya, yang berada di Aceh. Ini untuk peta kerajaan Samudra Pasai. Ini peta kerajaannya ya, tidak terlalu luas ya, berbeda dengan kerajaan Hindu-Buddha ya. Nah ini adalah bagian ujung dari Pulau Sumatera ya, coba kita lihat lagi. Nah ini ya, nah itu ada titik merah, yang bagian kiri itu ada tulisan itu ya, walaupun tidak terlalu kelihatan terlalu jelas Samudra Pasai ya. Itu berarti bekas kerajaan Samudra Pasai ya. Ini ada kekuasaan Samudra Pasai ya, di ujung Pulau Sumatera ya, dekat dengan Aceh. Untuk peninggalannya sendiri ini ada koin tadi, koin Samudra Pasai ya, berupa koin emas ya. Ini disebut apa biasanya? Dinar ya, uang dinar ya. Kalau perak berarti dirham. Koin, nah kemudian ini makam ya. Makam siapa tadi? Sultan Malik As-Saleh ya, As-Saleh. Walaupun sebenarnya makam yang seperti ini juga tidak dibolehkan ya. Makam yang dibangun, yang disemen, yang seperti ini tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Makam yang benar itu yaitu sebagaimana makam yang ada di Baki ya. Jadi siapa yang pernah haji umroh ya, kalau pernah berkunjung ke kuburan Baki ya, seperti itu sebenarnya makam atau kuburan yang diperintahkan oleh agama ya. Nah seperti ini ya contohnya kuburan Baki ya. Di sana juga banyak para sahabat yang mereka dijamin oleh Rasulullah termasuk dalam surganya Allah ya, tentu mereka lebih mulia ya, dan kuburan mereka tidak dibangun, tidak ada semen ya. Cukup kuburan seorang muslim itu ya cukup seperti ini saja ya, seperti yang ada di Baki, di pemakaman di kuburan Baki. Nah, juga ya, cukup seperti itu saja, tidak ada yang di semen ya, apalagi dibuat seperti rumah. Baiklah, untuk kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Aceh. Yang pertama bawahnya terletak di tepi Selat Malaka, berpusat di kota Raja Banda Aceh. Nah, ini juga berdekatan sebenarnya dengan kerajaan Samudra Pasai tadi. Dari pada abad ke-16, Raja pertama Sultan Ali Muhayyad Shah, kemudian masa keemasan pada masa Sultan Iskandar Muda ya. Dan ini juga masa keemasan pada masa Sultan Iskandar Muda ini juga peninggalannya cukup banyak ya. Coba kita lihat, nah ini ada peninggalan kerajaan Aceh. Kita baca coba tulisannya itu. Peninggalan kerajaan Aceh yang pertama serta yang paling terkenal yaitu Masjid Raya Baitur Rahman ya. Masjidnya cukup megah ya. Masjid yang dibangun Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1612 Masehi ini terletak di pusat kota Bandar Aceh ketika agresi militer Belanda II. Ini diantara tampilan foto masjidnya ya, bagian depan. Kemudian apa lagi peninggalannya? Nah ini ada tamannya, Taman Sari Gunungan, yaitu salah satu peninggalan kerajaan Aceh. Kemudian ada meriam ya. Coba kita baca, pada masa Sultan Salim II dari Turki Utsmani dikirimkan beberapa pembuatan senjata serta teknisi dari Turki ke Aceh. Lalu Aceh menyerap kemampuan ini serta dapat memproduksi meriam sendiri dari Kuningan ya. Jadi orang Turki datang ke Indonesia untuk mengajari orang Indonesia, untuk mengajari orang Aceh membuat meriam ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan atau untuk melawan penjajahan ya. Kemudian selanjutnya juga ada kuburan ya, kuburan kerajaan Aceh ya, kuburan Sultan Iskandar Muda. Walaupun
namanya Kerajaan Demak ya, Kerajaan Demak. Terletak di muara Sungai Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Terletak di Jawa Tengah ya. Mungkin kalian pernah ke sana ya, ke Demak ya, mungkin bisa mampir ke masjidnya ya, dan masjidnya cukup bagus juga ya. Berdiri pada abad ke-16 ya, sama seperti Kerajaan Aceh tadi. Raja pertama Raden Patah, kemudian bawahnya masa kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Untuk peninggalannya itu sendiri apa itu? Ada Masjid Agung Demak ya, kemudian ada Saka Tatal, Kiai Masjid, ada beduk, dan ada kentongan ya. Nah ini di antara contoh foto masjidnya, Masjid Agung Demak. Nah, ini juga yang kelihatan bagus. Nah untuk beduknya sendiri ini ya, beduk peninggalan Kerajaan Demak. Anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga untuk penyebaran agama Islam ini di Jawa ini dibantu oleh para wali ya, para wali ya, walaupun sebenarnya mungkin jumlahnya tidak hanya 9 saja ya, tapi banyak yang lainnya, tapi yang lebih kelihatan yaitu yang 9 ya, yang sering disebut dengan wali Songo. Dan wali itu sendiri sebenarnya siapapun bisa menjadi wali ya, dimana kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu dalam surat Yunus ya, ala inna awliya'allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah ya, karena arti wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, tidak ada ketakutan, kekhawatiran ya di diri mereka, dan juga mereka tidak bersedih ya dengan keadaan kehidupan mereka. Siapa mereka? Yaitu alladzina amanu, orang yang beriman dan bertakwa ya. Jadi seorang muslim itu kalau dia bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bisa saja disebut seorang wali ya. Jadi wali itu ya bukan berarti orang yang bisa terbang ya, bisa menghilang ya, ataupun aneh-aneh yang lainnya ya. Tapi siapapun orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berarti bisa disebut wali ya, walaupun duduk kedekatannya berbeda-beda ya. Kita lihat siapa saja wali yang dimaksud yang membantu penyebaran agama Islam ini. Yang pertama itu apa? Sunan Giri ya, atau Raden Paku. Ada Sunan Ampel, disebut juga dengan Raden Rahmat. Ada Sunan Bonang ya, Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Kemudian yang keempat ada Sunan Derajat, Raden Qasim Saifuddin. Dan yang kelima ada Sunan Muria ya, Raden disebut juga Raden Umar Said ya. Kemudian yang keenam ada Sunan Kalijaga ya, Raden Syahid Sunan Kasih, Raden Maulana Malik Ibrahim. Yang ke-8 Sunan Kudus, Raden Ja'far Shadiq. Dan yang ke-9 saya Sunan Gunung Jati ya, atau disebut Fatahillah atau Raden Syarif Hidayatullah ya. Ini wali-wali yang membantu penyebaran agama Islam di Indonesia ya. Adapun contoh dari peninggalan kerajaan Islam, yang pertama yaitu bangunan atau arsitektur. Sebagai contoh, masjid. Masjid merupakan tempat ibadah. Selain itu, masjid juga dijadikan tempat untuk berkumpul. Masjid terletak di pusat kerajaan dan berdampingan dengan alun-alun. Untuk bangunan masjid berbeda-beda. Untuk masjid yang ada di wilayah Sumatera berbeda dengan masjid yang berada di Pulau Jawa. Sebagai contoh, sini ada beberapa masjid di beberapa daerah. Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman Aceh, kemudian ada Masjid Agung Demak, ada Masjid Raya Medan, dan ada Masjid Agung Banten. Contoh selanjutnya yaitu istana atau keraton. Istana atau keraton merupakan simbol pemerintahan dan tempat sultan atau raja menjalankan pemerintahan.
pemerintahan. Adapun contohnya di sini yaitu Keraton Yogyakarta, kemudian ada Istana Maimun Medan. Peninggalan kerajaan Islam yang kedua yaitu tulisan atau karya sastra. Contoh yang pertama, hikayat. Hikayat adalah catatan cerita atau dongeng yang pelaku utamanya adalah tokoh sejarah Islam. Sebagai contoh, hikayat Amir Hamzah yang berisi keberaniannya dalam mengusir Portugis dari Melaka. Yang kedua, syair Islam. Syair merupakan salah satu media penyebaran Islam yang populer di masa kerajaan Islam. Sebagai contoh yaitu syair Ikan Terubuk yang memuat adab dan tuntunan Islam. Yang ketiga yaitu suluk. Suluk adalah karya sastra Islam yang berisi tasawuf. Salah satu suluk hasil karya Sunan Bonang yang hingga kini masih populer yaitu lagu Tombo Ati. Toh peninggalan kerajaan Islam yang ketiga yaitu dari seni budaya. Dalam penyebaran agama Islam, seni memegang peranan penting karena melalui seni rakyat lebih mudah menerima ajaran Islam. Adapun contoh dari peninggalan kerajaan Islam berupa seni budaya yaitu yang pertama ada gamelan, yang kedua ada wayang. Selanjutnya, menelusuri jejak peninggalan Islam yang dilakukan Wali Songo dalam berdakwah. Penyebaran agama Islam tidak bisa terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo berdakwah menyebarkan agama Islam melalui pendekatan budaya, sehingga bisa diterima semua kalangan. Cara yang dilakukan oleh Wali Songo yaitu melalui yang pertama wayang, yang kedua seni gamelan dan tembang, yang ketiga perayaan dan adat yang diarahkan agar lebih islami, yang keempat melalui pendidikan, dan yang kelima banyak membantu masyarakat. Mari kita bahas cara yang dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, wayang. Wali Songo menggunakan wayang sebagai media dakwah. Karena itulah kemudian muncul nama lakon dan cerita yang disesuaikan dengan agama Islam. Seperti Layang Kalimo Sodo yang mengajarkan kalimat syahadat, atau para tokoh punakawan yang merupakan penasehat Pandawa dan membawa misi agama Islam. Jika dibandingkan dengan cerita Pandawa yang dari India, maka tidak akan ditemukan lakon-lakon punakawan seperti yang diajarkan oleh Wali Songo. Yang kedua yaitu seni gamelan dan tembang. Gamelan merupakan seperangkat alat musik tradisional yang terbuat dari logam. Seni musik gamelan dan lagu tembang yang biasanya lekat dengan kepercayaan Jawa zaman dulu juga menjadi salah satu media menyebarkan ajaran agama Islam. Hanya saja, lagu tembang yang diciptakan tentu berbeda dengan tembang lain karena disisipi dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu perayaan dan adat. Sunan Kalijaga paham betul bahwa masyarakat Jawa menyukai perayaan, apalagi jika diiringi dengan musik gamelan. Karena itulah, para wali kemudian menyelenggarakan sekaten dan grebek maulud yang diselenggarakan pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu melalui pendidikan. Islam juga disebarluaskan melalui pendidikan pondok pesantren. Pesantren ini mendidik para santri dari berbagai daerah agar lebih memahami dan mampu mengamalkan tentang Islam. Setelah para santri tamat pendidikan pesantren, mereka kemudian bisa mendirikan pesantren baru di daerah asalnya. Dengan demikian, agama Islam bisa berkembang dan menyebar dengan lebih cepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu membantu masyarakat. Salah satu langkah terbaik untuk membuat seseorang tertarik untuk mempelajari agama Islam adalah dengan memberi contoh lewat akhlak. Nah, para wali ini mencontohkan sikap yang lembut dan suka membantu, sehingga mereka banyak disukai oleh masyarakat. Nah, tugas pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan peninggalan kerajaan Islam berupa tulisan atau karya sastra. Kemudian yang kedua,
Carilah satu peninggalan warisan Wali Songo atau peninggalan budaya Islam yang masih terdapat di daerahmu. Kemudian, tuliskan pengetahuan yang kamu ketahui tentang peninggalan tersebut. Tugas ini didokumentasikan dalam bentuk foto, kirim melalui Google Classroom atau WA guru kelas kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.